Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita akan mempelajari tentang Fawatihus Suwar. Menurut bahasa, Fawatih adalah jamak dari kata fatih yang berarti awalan atau pembuka. Sedangkan suwar adalah jamak dari kata surah yang berarti sekumpulan ayat-ayat Al-Quran yang diberi nama tertentu. Jadi, Fawatihus Suwar berarti beberapa macam awalan atau pembukaan dari surah-surah Al-Quran. Sebab seluruh surah Al-Quran yang berjumlah 114 surat itu dibuka dengan 10 pembukaan dan tidak ada satu surah pun yang keluar dari 10 pembukaan itu. Dan tiap-tiap macam pembukaan itu mempunyai rahasia tersendiri. Di antara pembukaan itu ada yang berbentuk muqatta'ah, kata maupun kalimat. Imam Al-Qastalani dalam kitabnya Lataiful Yarats, Fawatihus Suwar dibedakan menjadi 10 macam, yaitu yang pertama dengan pembukaan pujian kepada Allah atau al-istiftah bisana, dengan menetapkan sifat-sifat terpuji dengan menggunakan hamdalah yang terdapat dalam 5 surat, yaitu yang pertama surat Al-Fatihah dengan lafaz Alhamdulillahirabbil alamin, yang kedua surat Al-An'am dengan lafaz Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard, yang ketiga surat Al-Kahfi dengan lafaz Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab, yang keempat surat Saba dengan lafaz Alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wal ard, yang kelima surat Fatir dengan lafaz Alhamdulillahilladzi fatiris samawati wal ard, yang kedua yaitu dengan tabaraka yang terdapat dalam 2 surat, yaitu surat Al-Furqan dengan lafaz Tabarakalladzi nazzalal furqana ala abdih, yang kedua yaitu dengan surat Al-Mulk Tabarakalladzi biyadihil mulk. Selanjutnya yaitu mensucikan Allah dari sifat-sifat negatif atau tanzihu an sifati nuqson dengan menggunakan lafaz tasbih yang terdapat dalam 7 surat, yaitu surat Al-Isra dengan lafaz Subhanalladzi asra bi abdihi laila. Selanjutnya surat Al-A'la dengan lafaz Sabbihisma rabbikal a'la. Selanjutnya surat Al-Hadid dengan lafaz Sabbahallillahi ma fis samawati wal ard. Selanjutnya surat Al-Hasr dengan lafaz Sabbahallillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Selanjutnya surat As-Saff dengan lafaz Sabbahallillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Selanjutnya surat Al-Jumu'ah dengan lafaz Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Selanjutnya surat At-Taghabun dengan lafaz Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Yang kedua yaitu pembukaan dengan huruf-huruf yang terputus atau istiftah bil hurufil muqatta'ah. Pembukaan dengan huruf-huruf ini terdapat dalam 209 surat dengan memakai 14 huruf dengan tanpa diulang, yakni hamzah, ha, ro, sin, shod, to, ain, qaf, kaf, lam, mim, nun, ha, ya. Pembukaan dengan huruf tersebut dalam pembukaan surat-surat Al-Quran disusun dalam 14 rangkaian, terdiri dari 5 kelompok, yaitu terdiri atas 1 huruf, terdapat pada 3 tempat, yaitu surat shod, surat qaf, dan nun pada surat Al-Qalam. Terdiri atas 2 huruf, terdapat pada 9 tempat, yaitu Hamim, Quran surat Al-Mu'min, Quran surat As-Sajdah, Quran surat Az-Zuhruf, Quran surat Ad-Duhan, Quran surat Al-Jathiyah, Quran surat Al-Ahqaf, Toha, Quran surat Toha, Tosin, Quran surat An-Naml, Yasin, Quran surat Yasin. Terdiri atas 3 huruf, terdapat pada 13 tempat, Alif Lam Mim, Quran surat Al-Baqarah, Ali Imran, Ar-Rum, Al-Luqman, dan As-Sajdah. Alif Lam Ra, Quran surat Yunus, Hud, Ibrahim, Yusuf, dan Quran surat Al-Hijr. Tosimim pada Quran surat Al-Qasas dan Quran surat Asy-Syu'ara. Yang terdiri atas 4 huruf terdapat pada 2 tempat, yaitu Alif Lam Mim Ra pada Quran surat Ar-Ra'd dan Alif Lam Mim Shad pada Quran surat Al-A'raf. Yang terdiri atas 5 huruf terdapat pada 2 tempat, Kaf, Ha, Ya, Ain, Shad pada Quran surat Maryam dan Ha, Mim, Ain, Sin, Qaf pada Quran surat Asy-Syu'ara. Yang ketiga yaitu pembukaan dengan nida atau panggilan, atau juga disebut al-istiftah bin nida, yaitu nida untuk Nabi, ya ayyuhan nabiyyu, yang terdapat dalam Quran surat Al-Ahzab, At-Tahrim, dan At-Tolak. Ya ayyuhal muzammil
dalam Quran surat Al-Muzammil dan ya ayyuhal muddatsir dalam Quran surat Al-Muddatsir. Yang kedua yaitu nida untuk kaum mukminin dengan lafaz ya ayyuhalladzina amanu terdapat dalam Quran surat Al-Maidah, Al-Mumtahanah dan Al-Hujurat. Yang ketiga yaitu nida untuk umat manusia ya ayyuhan nasu terdapat dalam Quran surat An-Nisa dan Quran surat Al-Hajj. Yang keempat yaitu pembukaan dengan jumlah khobariyah atau al-istiftah bil jumalil khobariyah. Jumlah khobariyah dalam pembukaan surat ada dua macam, yaitu jumlah ismiyah yang terdapat dalam 11 surat, yaitu surat At-Taubah dengan lafaz bara'atum minallahi wa rasulih, surat An-Nur dengan lafaz suratun anzalnaha wa farudnaha, surat Az-Zumar dengan lafaz tanzilul kitabi minallahil azizil hakim, surat Muhammad dengan lafaz alladzina kafaru waswaddu an sabilillah, surat Al-Fatah dengan lafaz inna fatahna laka fatham mubina, surat Ar-Rahman dengan lafaz Ar-Rahmanu 'allamal Qur'an, surat Al-Haqqah dengan lafaz Al-Haqqah mal-Haqqah, surat Nuh dengan lafaz inna arsalna nuhan ila qaumih, surat Al-Qadr dengan lafaz inna anzalnahu fi lailatul qadr, surat Al-Qari'ah dengan lafaz Al-Qari'atu mal-Qari'ah, surat Al-Kautsar dengan lafaz inna a'tainakal kautsar. Yang kedua yaitu jumlah fi'liyah terdapat dalam 12 surat, yaitu surat Al-Anfal dengan lafaz yas'alunaka 'anil anfal. Selanjutnya surat An-Nahl dengan lafaz ata amrullahi fala tasta'jiluh. Selanjutnya surat Al-Anbiya dengan lafaz iqtaraban nasi hisabuhum. Selanjutnya surat Al-Mu'minun dengan lafaz qad aflahal mu'minun. Surat Al-Qamar dengan lafaz iqtarabatis sa'atu wan syaqqal qamar. Surat Al-Mujadalah dengan lafaz qad sami'allahu qaulal lati tujadiluka. Surat Al-Ma'arij dengan lafaz sa'ala sa'ilum bi'adabi waqi'. Surat Al-Qiyamah dengan lafaz la uqsimu biyaumil qiyamah. Surat Al-Balad dengan lafaz la uqsimu bihadzal balad. Surat Abasa dengan lafaz abasa wa tawalla. Surat Al-Bayyinah dengan lafaz lam yakunil ladina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakin. Surat At-Takasur dengan lafaz alhaakumut takasur. Yang kelima yaitu pembukaan dengan sumpah atau qasam, juga disebut al-istiftah bil qasam. Terdapat dalam 15 surat, yaitu sumpah dengan benda-benda angkasa yang terdapat dalam 8 surat. Pada surat As-Saffat dengan lafaz was-saffati saffa, surat An-Najm dengan lafaz wan najmi idza hawa, surat Al-Mursalat dengan lafaz wal mursalati urfa, surat An-Nazi'at dengan lafaz wan nazi'ati ghurqa, surat Al-Buruj dengan lafaz was-samaa'i dzatil buruj, surat At-Thariq dengan lafaz was-samaa'i wat-thariq, surat Al-Fajr dengan lafaz wal fajri wa layalin ashr, surat Asy-Syams dengan lafaz wasyamsi wadduhaha. Yang kedua yaitu sumpah dengan benda-benda bawah, terdapat dalam 4 surat, yaitu surat Az-Zariyat dengan lafaz wadz-zariyati dzarwa, surat At-Tur dengan lafaz wat-tur wa kitabim mastur, surat At-Tin dengan lafaz wat-tini waz-zaitun, surat Al-Adiyat dengan lafaz wal-ardiyati dhabha. Yang ketiga yaitu sumpah dengan waktu yang terdapat dalam 3 surat, yaitu pada surat Al-Lail dengan lafaz wal-laili idza yaghsha, surat Ad-Duha dengan lafaz wad-duha, surat Al-Ashr dengan lafaz wal-ashr. Yang keenam yaitu pembukaan dengan syarat atau al-istiftah bisyarat. Syarat-syarat yang dipakai Allah sebagai pembukaan surat-surat Al-Quran terdapat 2 macam yang digunakan dalam 7 surat, yaitu syarat yang masuk pada jumlah ismiyah dipakai di awal 3 surat, di antaranya seperti surat At-Takwir dengan lafaz idza syamsu kuwirat, surat Al-Infitar dengan lafaz idza samaa'u fatarat, surat Al-Insyiqaq dengan lafaz idza samaa'u insyaqqat. Yang kedua yaitu syarat yang masuk pada jumlah fi'liyah yang dipakai di awal 4 surat, yaitu surat Al-Waqi'ah dengan lafaz idza waqa'atil waqi'ah, surat Al-Munafiqun dengan lafaz idza ja'akal munafiqun, surat Al-Zalzalah dengan lafaz
Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Surat An-Nasr dengan lafaz idza jaa nasrullahi wal fath. Yang ketujuh yaitu pembukaan dengan fi'il amar atau al-istiftah bil amri. Ada 6 fi'il amar yang dipakai untuk membuka surat-surat Al-Quran yang terdiri dari 2 lafaz dan digunakan untuk membuka 6 surat. Di antaranya yaitu dengan fi'il amar iqra yang hanya untuk membuka 1 surat yaitu surat Al-Alaq. Selanjutnya yaitu dengan fi'il amar qul yang digunakan dalam 5 surat yaitu dalam Quran surat Jin dengan lafaz qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jin. Surat Al-Kafirun dengan lafaz qul ya ayyuhal kafirun. Surat Al-Ikhlas dengan lafaz qul huwallahu ahad. Surat Al-Falaq dengan lafaz qul a'udzu birabbil falaq. Quran surat An-Nas dengan lafaz qul a'udzu birabbin nas. Yang kedelapan yaitu pembukaan dengan pertanyaan atau al-istiftah bil istifham, yaitu dengan pertanyaan positif, istifham al-muhibbi, yaitu bentuk pertanyaan yang dengan kalimat positif yang tidak ada alat negatifnya. Terdapat dalam 4 surat yaitu surat Ad-Dahr dengan lafaz hal ata 'alal insani hinun minad dahr. Surat An-Naba dengan lafaz amma yatasaalun anin naba'il azim. Surat Al-Ghasyiyah dengan lafaz hal ataka haditsul ghasyiyah. Surat Al-Maun dengan lafaz ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Yang kedua yaitu dengan pertanyaan negatif, yaitu pertanyaan yang dalam kalimat negatif. Di antaranya yang terdapat dalam Quran surat Al-Insyirah dengan lafaz alam nashrah laka sadrak. Quran surat Al-Fil dengan lafaz alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Yang kesembilan yaitu pembukaan dengan doa atau al-istiftah bid doa. Doa atau harapan yang berbentuk kata bunda ada di 2 surat yaitu surat Al-Mutaffifin dengan lafaz wailul lil mutaffifin dan surat Al-Humazah dengan lafaz wailul likulli humazatil humazah atau harapan yang berbentuk kata kerja. Terdapat pada 1 surat yaitu pada surat Al-Ahzab dengan lafaz tabbat yada abi lahabin wa tab. Yang ke-10 yaitu pembukaan dengan alasan atau al-istiftah bit ta'lil, hanya terdapat dalam Quran surat Al-Quraisy dengan lafaz li'ilafi Quraisy. Demikian dari pembelajaran kali ini yang membahas tentang Fawatihus Suwar. Apabila ada kesalahan dari segi kata maupun perbuatan, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.